udah pasti cari apa ini, mau pansos ini. So, dengar dulu, dengar. Dia Ustaz Abah itu. Lanjut Ustaz. Ku bilang balik ke tema aja. Dah. Iya, balik ke tema biar bagus, maju diskusinya kan begitu. Nah, lanjut itu. Bilis Iya, membunuh tadi kan- Tuhan Oten. Ah. Ya tadi kan kami udah diskusikan sebelumnya begitu. Saya kasih tahu sama Bang itu kalau kita merujuk kepada Matius 16:23 itu sudah terbantahkan sebenarnya saya bilang. Jadi menurutmu siapa itu? Bilis apa Bapa yang menginginkan itu? Yaitu rencana Allah itu. Oh, jadi Yesus berusaha menghindari dari rencana Bapaknya. Yang mana menghindar maksudnya? Loh, kan di dalam Bible tertulis Yesus pergi suruh murid-muridnya persiapan, mereka sembunyi, berjaga-jaga untuk apa? Itu kan waktu Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, di situ marah orang-orang Yahudi sehingga mau mendorong Yesus dan sehingga Oh, Yesus jadi dengar dulu Bang. Yesus di sana menghindar untuk menghindari meminimalisir opini-opini dan keresahan masyarakat. Yesus menghindar sehingga dia pergi ke arah Yudea yang kalau nggak salah. Oke. Oke, berarti yang bisiki Yudas itu Bapa untuk mengkhianati Yesus. Ya enggak dong, itu kan iblis. Oke, iblis. Berarti Bapa kerjasama dengan iblis. Bukan kok yang bisik Loh. kok. Kok bisa? Kan rencana penyaliban Yesus ini katanya Benar. kehendak Bapa, Makanya, kan gitu kan? dengar dulu biar saya jelaskan Bang, bisa saya jelaskan. Sabar dulu, kehendak Bapa enggak nih? Bukan itu enggak kehendak Bapak, ngapain kehendak Bapak Tadi bilang kehendak Bapa penyaliban itu, sekarang bukan lagi. itu makanya saya jelaskan dulu kan begitu. Biar Enggak usah cepat- dijelasin. Gini kan ada tertulis nih, ada tertulis Yesus pokoknya macam-macam lah di dalam Bible itu sampai Dengar, dia Bang, makanya kita berdoa harus semalaman gitu kan. harus komprehensif kita menyikapi. Iya, justru itu saya bertanya simpel-simpel aja, Bang. Jadi kehendak Bapa itu penyaliban Yesus. Iya, betul. Oke, dengan cara Kenapa? untuk mewujudkan kehendak Bapa itu dengan cara apa? Ya dengan cara apa? Itu kan nubuatan itu, sudah nubuatan itu. Iya, nubuatan. Caranya ada nggak? Apa Yesus datang sendiri menghadap ke Yunani dan Itulah mengatakan, caranya. di mana kayu salib? Naikkan saya di sana. Apa Yesus ngomong gitu? Enggak kan? Dengar Nah, caranya? dulu, caranya dengan penghasutan imam-imam kepala. Oke, berarti yang menghasut imam kepala Bapa. Ya bukan, kan manusia Siapa? kan ada. Makanya jangan Siapa? abang berasumsi Loh, manusia. enggak, kan Anda dikasih sudah mulai kebebasan. gila ini. Jadi jawabannya sama. Mau kehendak Manusia itu iblis, dikasih kehendak Bapa. akal dan pikiran. Jangan karena manusia berbuat salah itu sudah dirasuki iblis itu. Loh, bebek kan kata namanya. Yesus, mereka kerasukan bejebul. Itu manusia Kata Yesus. ini sejatinya manusia itu dikasih free will ya. Iya, kebebasan, Yesus yang ngomong, mereka dirasuki bejebul, kata Yesus. Tadi kau gimana sih kau bertanya? Ya Yang iyalah, merasuki kata orang-orang Yesus. Kata Yesus mereka dirasuki bejebul. Buktinya Itu- Yudas dibisiki oleh iblis Dengar untuk dulu, mengkhianati Bang, itu Yesus. nggak ada korelasi dengan penyaliban, makanya abang pun gini, Loh, geblek memangnya sepertinya kalau tidak ada moderator, pengkhianatan tapi- Yudas, ada nggak penyaliban kalau nggak ada pengkhianatan Yudas? Ya kalau nggak ada, itu udah pasti ada. Ya pasti, berarti pengkhianatan Yudas itu yang lakuin Bukan Bapa atau iblis? Pengkhianatan Yudas itu bang, orientasinya 30 keping perak, bukan Iya, penyaliban. Makanya bukan- dia bunuh diri. Baik, kan bermula dari situ. Bukan, aduh, berarti Loh, makanya runutan buktinya dari penyaliban itu situ. jelas. Ketika Yesus ditangkap, Yesus menyesal sama Yudas. Kata Yesus, seandainya orang ini tidak dilahirkan saja. Nah, berarti Ketika Yudas tidak mulai ngarang dia, mulai ngarang muter kiri kanan. Dengar Nah, dulu, soalnya runutannya itu udah ada sejak awal bahwa imam-imam kepala untuk menghukum Yesus bukan karena Judas. baik, itu perbuatan baik atau jahat Yang mana? yang dilakukan imam-imam kepala itu? Ya namanya manusia. Udah aku bilang Mulai kan macet. Kok macet? Ya, Manusia ya, kan itu- ada free will. Tadi Ya, saya jelaskan. ya, Free oke, will itu manusia. dikasih Tuhan sama manusia. Bukan Baik. bukan berarti Baik. Baik. setiap tindakan manusia itu dikategorikan menjadi pengaruh iblis. Bukan. Itu kan Oke, ada oke. free will manusia. Punya akal Oke, budi. free will. Kalau melakukan kebaikan dari Tuhan, kalau kejelekan dari mana? Ya, kebaikan makanya dikatakan namanya free will. Bukan kau melakukan perbuatan baik udah dari Tuhan itu, bukan.
Kau manusia, makanya jangan dodol. Baik. Kau dodol itu dari sini narasi Tuhan recehan Tuhan kalau menurut Tuhan aku. itu menghendaki Masa kau kebaikan tanya, atau kalau kejahatan? kau berbuat Sebentar baik saya mau dari tanya. Tuhan, Saya mau itu tanya, cerminan Tuhan dari itu ajaran Yesus kalau iya, kau berbuat baik. Tuhan itu menghendaki kebaikan atau keburukan? What? Gimana sih kau udah dibilang itu udah pasti. Saya tanya dulu, Tuhan menghendaki Nggak usah ditanya kebaikan. itu, mana ada Tuhan menghendaki keburukan, gimana Baik. sih? Yang menghendaki keburukan siapa? Ya menghendaki keburukan, manusia itu sendiri dirinya. Terus iblis di mana peran iblis? Peran iblis di mana? Jangan kategorikan segala perbuatan itu, dikategorikan itu pengaruh iblis. Kau sebagai orang yang punya free will, akal budimu, tahu kau yang jahat dan mana yang baik, itu tergantung Anda. Berarti ketika kehendak Bapa menyalibkan Yesus, Yesus sebagai manusia punya free will juga. Yesus makanya ya, Yesus manusia kan? Punya free will kan? punya free will juga ya sebagai Baik. manusia. Ya, baik. Ketika Yesus manusia punya free will, dia mau dibunuh, disalib Kau atau mau tidak? maju diskusi, tapi kau Ya, hal-hal ini sabar dulu. Ini menguatkan pandanganmu atau Coba pendapatmu dulu tadi. kau bertanya, dengar dulu. Lihat, masa dia ngatur saya untuk bertanya. Yang baik kau bilang. Ini Abu Hadid kalau mau bertanya, nih saya ajarin kau bertanya gitu. Bakso mau ajarin saya bertanya gitu. Jangan begitu kau bertanya. Masa yang recehan aja terus. Saya itu ingin menguatkan jawabanmu bahwasanya penyaliban Yesus atas kehendak Bapa, kan gitu. Dia kehendak Bapak udah saya Nah, bilang. berarti kan ada proses di situ. Caranya kayak mana kan gitu? Gimana udah ya dia di situ dia hati-hati itu makanya Di situ di mana dia lihat bicara yang benar lah, atur kalimatnya baik-baik, itu berpikir dulu baru Gimana sih, ngomong. tadi kan udah saya jawab sebelum pun. Iya, kan sudah nih, sudah. Oke, anggap saja kehendak Bapa. Oke. Tentu kan ada prosesnya. Nah, bermula dari mana itu? Ya, bermula dari mana sampai Yesus itu bisa disalib? Dengar. Ya, dengar, saya dengar. Waktu Yudas. Kok Yudas? Yudas nggak ada dengan penyaliban masalah 30 keping. Tadi kau yang bilang begitu. Iya, biar saya Kenapa kau jelaskan balik ke sana? paham, yang Anda tadi saya bilang masalah Yudas. Anda bilang nggak ada kaitannya dengan penyaliban. Itu itu kaitannya ada. dengan 30 keping. Ah, sekarang kenapa kau balik ke Yudas? Ah. Nah, Kau Coba lihat. kalau pengikut ini beginilah, kalau pengikut pedofil begini soalnya cara ngomongnya. enggak. Kalau pengikut iblis beda lagi kayak kamu gitu. Pengikut pedofil itu jelas iblis. Makanya Yesus bilang, iblislah bapamu. Pengikut Umi dan pengikut pedofil udah jelas iblis. Iya, biasa teman-teman. Kita nggak kaget kalau Oten kayak gitu, teman-teman. Kaget kalau dia tidak seperti itu. Kaget kita. Tapi kalau Oten kayak begitu, udah biasa. Kau ngeledek aja kerjamu. Jadi Kok ngeledek barusan kau ngeledek, kau bilang saya ngeledek. itu ucapanmu tuh kan itu pengikut pedofil namanya. Nggak ada pengikut pedofil kayak gitu. Pernah kau lihat? Iya, pengikut Mana pedofil. buktinya pengikut pedofil Yang bikin begitu? menikahi umur di bawah 17 tahun, 17 tahun ke bawah pasti ditarik. Turun kau. Ya begitu teman-teman ya. Itulah Oten. Dengan segala kelicikan dan tipu daya untuk meyakinkan manusia bahwasanya apa yang mereka mau seperti itu. Tapi dia lupa manusia-manusia yang dihadapi ini adalah Islam. Yang punya akal untuk mengukur. Kalau sesama mereka, ya itu saya entahlah mau bilang manusia atau hewan. Karena mereka ini kan domba kan gitu. Nah, dia sendiri ngomong, dia sendiri ingkari. Itulah karakteristik orang kafir ketika Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu senantiasa mengingkari apa yang mereka ucapkan, apa yang sudah mereka buat janjinya. Jadi kalau Oten kayak begitu, nggak kaget kita. Karena Al-Quran sudah menjelaskan karakter mereka gitu loh. Justru dengan karakter mereka kayak begitu, mereka membenarkan Al-Quran. Masya Allah. Gitu teman-temannya. Jadi mereka di sini kita bikin mainan aja. Kita bikin mainan, bikin hiburan gitu kan. Nah, tahu nggak atau apa slogannya, licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati. Itu. Jadi kita jangan kaget-kagetan gitu loh menghadapi Oten itu. Kita lihat bagaimana mereka memutarbalikkan apa yang mereka ucapkan sendiri kan gitu. Satu sisi dia bilang kehendak Bapa, ya kan? Satu sisi ada di situ juga campur tangan iblis.
Nah, kita tinggal tanya, Bapak kerjasama dengan iblis? Nggak mau dia kan? Nah, nggak mau dia. Itulah, kalau berbicara tidak memiliki standar atau barometer dalam apa yang diucapkan ya kemana-mana jadinya.